أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة خير الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين التابعين بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الخميم يشهروا به ما في بطونهم والجلود. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita di pagi ini, di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bersyukur sedalam-dalamnya kehadirat Allah Azza wa Jalla. Hari ini Allah masih terus menerus memberikan hidayah kepada kita sehingga kita masih bisa dengan izinnya menjalankan sebagian dari perintah Allah. Kita masih berusaha untuk tidak melanggar perintah-perintah Allah. Semoga kondisi ini kondisi menyebabkan kita menjadi hamba yang pandai mewaspadai diri atau pandai menjaga diri dari perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita wajib bagi seorang mukmin itu untuk tidak hanya sibuk menghias zahiriyah kita, tapi bagaimana kita sibuk menghias batiniyah kita. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memperbaiki kondisi dirinya, maksudnya barang siapa yang memperbaiki kondisi batiniyahnya, maka Allah akan memperbaiki kondisi yang terlihat pada dirinya atau kondisi zahiriyahnya. Jadi bagaimana kondisi zahiriyah kita ini sangat ditentukan oleh bagaimana kondisi batiniyah. Kondisi batiniyah kita menentukan bagaimana kondisi zahiriyah kita. Ketika kita menyibukkan menghias yang zahir, kemudian berpura-pura khusyuk, padahal tidak, atau kita beribadah kepada Allah tanpa menghadirkan hati, tanpa ada kehadiran hati, maka
maka ini menjadi di antara parameter atau ukuran kita masih sibuk untuk menghias zahiriyah kita. Ya. Namun kemudian ketika kita mencoba memelihara batiniah kita, bagaimana agar batiniah kita itu bercahaya, atau bagaimana batiniah kita ini mendapatkan kenikmatan dan kelezatan ketika beribadah kepada Allah, maka orang yang demikian akan nampak menawan tanpa perhiasan dan tanpa berwibawa, tanpa menakuti, gitu ya. Kenapa? Tadi dia berusaha untuk menghiasi batiniahnya, gitu ya. Maka kalimat doa yang sering kita baca di pagi hari dan di petang hari, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis ashlih lisani kullahu wala takilni ila nafsi tarfat ain. Yang dimaksud dengan doa ini adalah, ya Allah, perbaikilah, gitu ya, diri kami, gitu. Yang dimaksud adalah bukan memperbaiki kondisi sekedar lahiriah kita. Misalnya kita kecukupan sandang, pangan, dan papan. Tidak sekedar itu. Tapi kita berharap kepada Allah, Allah menurunkan kepuasan batiniah kita dengan merasakan kelezatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Dan inilah yang dimaksud dengan bahwa di antara aib, ya, aib dalam diri kita itu ketika kita itu merasakan hilangnya kenikmatan ketika melakukan ketaatan kepada Allah. Hal ini terjadi akibat hati kita sakit. Hal ini terjadi karena batiniah kita sudah tidak cantik lagi. Batiniah kita sudah tidak terurus lagi. Batiniah kita terabaikan, gitu ya. Maka sudah menjadi ketetapan dan tuntunan, ketetapan dari Allah dan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kita harus segera, ya, khudu, ya, segera khusyuk wa khudu, segera tadarru. Apa tadarru? Apa tadarru itu? Tadarru itu adalah apa? Merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita tadarru ilallah, maka niscaya Allah akan berikan kesembuhan dari gelapnya penyakit hati. Kemudian melalui zikir yang kita bahas pekan lalu, gitu ya, maka kita akan mendapati kenikmatan dalam taat, kenikmatan dalam penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para santri yang mulia, selanjutnya kita akan masuk ke amaliyah yang ketiga atau amal soleh yang ketiga yang bisa menghantarkan kita ke dalam, menghantarkan kita terhindar dari api neraka. Coba yang pertama apa, masih ingat? Menetesnya air mata karena takut kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua apa kemarin? Zikrullah. Nah, yang ketiga adalah tubu ilallah. Yang ketiga bertaubat kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah muraqabah wa inabah. Nah, sekarang kita bahas yang ketiga, ya, yaitu apa? Tubu ilallah. Tubu ilallah taubatan nasuha, ya. Tubu ilallah taubatan nasuha, ya. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa, ya, tubu ilallah bisa
bisa menghantarkan ya seorang ke surga. Artinya dengan tubuh ilallah bisa menghindarkan seorang hamba dari Api neraka. siksa atau jilatan api neraka. Kenapa bisa demikian gitu ya. Nah, sekarang kita lihat gitu ya. Kenapa ada perintah tubuh ilallah gitu ya. Ada perintah tubuh ilallah karena apa kira-kira? Karena adanya zambin. Apa? Zambin. Zambin. Apa zambin itu? Apa zambin? Adanya perbuatan dosa. Perbuatan apa? Perbuatan dosa. Perbuatan dosa. Kalau jamaknya zunubi, karena melakukan dosa-dosa. Maka kenapa ada seorang sahabat ya, nah, kalau nggak salah Anas bin Malik ya, memberikan penjelasan asar ya kepada kita bahwa ya seorang mukmin itu memiliki 5 id. Seorang mukmin memiliki 5 id. Id itu apa? Hari raya. Hari raya ya. Apa itu 5 id itu? Ternyata 5 id yang di sini nggak ada hubungannya dengan Idul Fitri dan Idul Adha, gitu ya. Beliau menjelaskan yang pertama yang dimaksud seorang mukmin itu mendapatkan Aid adalah ketika dalam sehari semalam dari bangun tidur sampai tidur lagi tidak melakukan dosa satupun, maka dia akan mendapatkan Aid. Bisa mendapatkan apa? Aid atau hari raya. Dia bisa mendapatkan hari rayanya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ketika akhraja dunia, ketika seorang itu keluar dari dunia dalam kondisi tubuh ilallah, dalam kondisi bertobat kepada Allah, ya, sehingga Allah membersihkan dosa-dosanya. Nah, kalau sudah demikian, maka dia akan mendapat aidnya. Kemudian aid yang ketiga adalah ketika orang itu bisa dengan mudah, gitu ya, dimudahkan oleh Allah untuk melewati yaumul hisab. Nah, gitu ya. Maka dia disebut mendapat aidnya. Kemudian yang keempat yang disebut aid adalah ketika dia bisa melewati siratal mustaqim atau jembatan syirat. Ketika dia bisa melewati jembatan syirat, maka dia mendapat aidnya, memberikan hari rayanya. Yang ke berapa sekarang? 5. 5/4. 5. Oke, 5 ya. Yang kelima adalah seorang memberikan aid kalau Allah memasukkan ke surga, kemudian hamba itu bisa melihat keindahan wajah Allah di surga, maka disebut mendapatkan aid. Gitu. Nah, oke, kembali ke soal ya, bahwa dari sini ternyata sudah sangat jelas bagi kita kalau kembali kepada ke hal yang pertama ya. Jadi kita itu ketika ketika kita itu melakukan ketika kita itu berusaha ya atau melakukan riyadhah untuk tidak melakukan dosa
satu pun dalam sehari semalam, maka kita itu disebut dengan mendapat aid. Coba kita tengok. Coba Ustadz nengok dirinya Ustadz. Dari kemarin pagi bangun tidur sampai tadi malam tidur lagi. Nah, gitu. Coba perhatikan. Mata ini, astagfirullahaladzim. Gitu tak? Kadang lisan ini, gerak tangan dan kaki ini, gitu. Kita bisa melihat diri kita itu gimana. Gitu. Gitu. Diri kita itu gimana. Maka sekali lagi barang siapa yang dari bangun tidur sampai tidur lagi kok tidak melakukan dosa satupun, maka dia mendapatkan idnya, mendapatkan hari rayanya. Nah selanjutnya terkait dengan tubuh ilallah ini, kita itu disuruh apa? Kulsiru fil ardi, gitu ya. Fangzuru kaifa bada al khalq, ya gitu ya. Kita suruh berjalan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang, orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Bagaimana kesudahan orang-orang yang ini ya. Jadi bahasanya adalah berjalanlah kamu di muka bumi, maka perhatikanlah. Ya, perhatikanlah, gitu ya, bahasanya begitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba sekarang hadirin yang dibuka surat An-Naml. An-Naml itu surat keberapa? Ada yang tahu surat An-Naml? Surat keberapa? 29. Dalam? 9. 27. Surat ke-27. Berapa? 27. 27. Baik. Coba dibuka surah An-Naml surat ke-27 ayat 69. Kemudian dibaca salah satu, yang lainnya menyimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sirul fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Katakanlah Muhammad, berjalanlah kamu di bumi, lalu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa. Allahumma Allahumma bil Quran ya. Jadi kita suruh jalan-jalan. Jadi ternyata jalan-jalan itu ada perintahnya. Perintah. Tapi sini siru fil ard, berjalan-jalan. Tapi jalan-jalan dalam rangka apa? Fangzuru, untuk melihat, mengamati. Kaifa kana akibatul mujrimin. Mengamati, memperhatikan bagaimana kesudahan atau akibat orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ingat kalau jalan-jalan tujuannya itu. Jadi kita suruh apa? Siru fil ardi. Ya. Berjalanlah kamu di muka bumi, fangzuru, dan lihatlah. Maka perhatikanlah, maka amatilah. Kaifa kana akibatul mujrimin. Ya. Bagaimana akibat yang dirasakan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita yuk jalan-jalan. Mau nggak diajak Ustadz jalan-jalan? Mau. Iya. Kita mulai dari jalan-jalan ke
sebuah negeri, ya, sebuah negeri, ya, di mana negeri ini, ya, di situ ada seorang nabi yang memiliki usia hampir 1000 tahun, kemudian berdakwah kurang lebih 950 tahun. Itu pun yang mengikuti beliau sekitar 11 orang, gitu ya. Gitu ya. Kira-kira ini siapa? Kisahnya siapa? Kisahnya Nabi? Nabi siapa? Oke, baik. Ustadz kasih ini lagi, clue-nya lagi. Nabi ini Allah perintahkan untuk membuat kapal. Nabi Nuh alaihissalam. Oh, kirain Nabi Musa. Ternyata Nabi Nuh kan? Jadi Nuh, ya, Nabi Nuh ini adalah keturunannya siapa? Nabi. Keturunannya siapa? Nabi Nuh itu. Sinten? Kok mau ngetes toh? Nuh itu keturunannya sinten? Nabi Idris. Nabi siapa? Idris. Idris. Idris keturunannya sinten? Nabi Adam. Nah, sebelum Nabi Adam siapa? Belum ada nabi. Ada. Enggak maksudnya sebelum apa? Antara Nabi Idris dan Nabi Adam ada lagi satu nabi, ya. Yang kemudian walaupun tidak tercatat dalam 25 nabi itu dalam Quran. Dan dari nabi inilah anak keturunan umat manusia, gitu ya. Kan Nabi Adam itu memiliki 4 anak, ya. Sebenarnya memiliki banyak anak, ya. Tapi yang tercatat dalam sejarah itu adalah Qabil, Habil, ada lagi Abdul Mughith namanya. Dan satu lagi siapa? Yang Allah beri, yang Allah anugerah kepada Adam, yang namanya itu artinya adalah anugerah, hadiah dari Allah. Apa? Anugerah, hadiah dari Allah. Iya, hadiah dari Allah itu siapa namanya? Nabi siapa? Setelah Qabil membunuh Habil. Habil ini kan kesayangannya Nabi Adam alaihissalam. Siapa kira-kira? Ada yang tahu? Nabi Syed. Apa? Nabi Syed. Jadi setelah Nabi Adam itu menangis sekian puluh tahun menangisi Habil, gitu ya. Gitu ya. Kemudian ketika Habil meninggal, Qabil itu tidak taat kepada Allah, membangkang dan durhaka kepada Allah dan kepada Adam, maka Adam itu bersujud, menangis, berdoa kepada Allah, maka Allah memberikan syid. Berikan apa? Syid. Nah, dari syid inilah kemudian yang berkembang biak. Yang dari Qabil berkembang biak tapi kemudian meninggal. Semua keturunan Qabil meninggal karena terjadi peperangan antara Qabil dan Syed. Habil karena meninggal tidak ada keturunannya. Abdul Mughith tidak ada keturunannya. Maka dalam silsilah itu kita melihat bahwa yang berkembang biak itu adalah keturunannya Syed. Dari Syed kemudian melahirkan Idris. Dari Idris melahirkan siapa? Nuh. Melahirkan siapa? Nuh. Nah, sekarang kita bahas Nuh. Nah, Nuh itu punya anak. Berapa anaknya? 4. 4. Ya. 4 atau 5? 4.
4. Ya, siapa aja 4? Syam. Syam bin Nuh. Terus? Ham. Ham bin Nuh. Terus? Yafid. Yafid bin Nuh, ya. Terus? Kanan. Kan'an bin Nuh. Nah, ada satu lagi, yaitu Abir namanya. Tetapi Kan'an yang dimaksud di sini, yang tertata dalam sejarah itu bukan Kan'an yang durhaka, tapi Kan'an yang mengikuti kapalnya Nabi Nuh. Kan itu. Jadi gini, jadi kalau kita lihat kisahnya ya, lihat apa? Kisahnya tentang Nabi Nuh ini ya, kan itu kan. Bahwa ketika kemudian Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, gitu ya, dan dakwahnya juga tidak sebentar ya. Nabi Nuh itu berdakwah di tengah-tengah masyarakat kafir ya, gitu ya, dan dakwahnya tidak sebentar. 950 tahun. 950 tahun, nah, gitu ya. Gitu ya. Ya kalau dihitung coba, kalau Ustadz mulai dakwah di Hong Kong tahun berapa? Ada yang tahu nggak? 2012. Iya, sampai sekarang baru sekitar 10 tahun ya, belum ada apa-apanya ya. Dibandingkan dakwahnya Nabi Nuh kan gitu. Nah, gitu ya. Ternyata pada saat itu kan kita suruh belajar kepada Nabi Nuh. Kita suruh melihat, suruh fangzuru gitu ya. Kaifa kana akibatul mujrimin, bagaimana kesudahan orang-orang yang dosa, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Maka Allah melulantakkan umatnya Nabi Nuh. Kemudian kita bisa belajar dari kaumnya Ad. Kaum apa? Kaum Ad. Ad itu keturunannya siapa? Ad itu. Jadi ketika terjadi banjir bandang itu, ya, ketika Allah merintahkan, hai bumi keluarkan semua air di dalam perutmu, kemudian Allah merintahkan kepada langit, ya langit, maka tumpahkan semua air ke bumi, gitu ya. Maka terjadilah banjir bandang, dan banjir bandangnya ini, ya, air bahnya ini terjadi berhari-hari, gitu ya. Sangat lama dan hampir menenggelamkan 2/3 bumi. Nyaris di bumi tidak ada kehidupan lagi. Yang ada adalah air. Yang ada adalah ya Nabi Nuh dan beberapa pengikutnya, termasuk 3 atau 4 anaknya itu. Kan itu. Itulah yang kemudian berkembang biak. Nah, kemudian ada kaum Ad, ya. Kaum apa? Kaum Ad. Kita belajar dari kaum Ad. Jadi kaum Ad ini inilah sebenarnya awal mulanya apa? Berhala di muka bumi, ya. Ya. Jadi kesirikan itu terjadi pada awalnya di zaman Nabi alaihissalam. Coba siapa yang tahu jarak antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu berapa lama? Lama. Ya, kalau dalam beberapa kitab itu 10 generasi ya. 10 generasi. Ya, gitu. 10 generasi, kalau sekarang tuh antar generasi itu 10 tahun kalau sekarang. Tapi kalau dulu ribuan tahun. Jadi beda ya. Jadi kalau sekarang 10 tahun, mungkin pada saat itu wong satu orang aja umurnya 1000 tahunan ya. Kalau satu generasi itu 10, berarti apa? 10.000 tahun itu baru satu generasi. Berarti kalau 10 generasi 10.000 kali 10 berarti berapa? 100.000 tahun jaraknya. 100.000 loh ya. Bukan 100 tahun ya. Jauh tidak jaraknya antara Nabi Adam sama Nabi Nuh.
Oh, Gitu ya. sangat Nah, jauh. kemudian dari situ kemudian Nabi Nuh ini ya, apa namanya? Kita langsung ya masuk ke kaumnya siapa? Tadi apa? Kaum Ad. Ad, ya gitu ya. Jadi gitu ya. Oke, sedikit dibahas. Nah, kaum Ad itu dari mana? Gitu ya. Nah, sekarang gini ya. Kalau tadi disebutkan ya bahwa Nabi Nuh alaihissalam lah yang kemudian selamat dan beberapa orang mukmin yang bersama dengan beliau, termasuk beberapa anaknya. Anaknya ya yaitu Ham, Sam dan Yafet gitu ya. Dan kita lihat di dalam sejarah itu Sam ini anak keturunannya kemudian tersebar di Jazirah Arabia. Nah, yang putih-putih itu loh. Hidung mancung, matanya belok ya. Ya. Kemudian Ham, anak keturunannya berkembang di Afrika, termasuk India. Baik, termasuk Pakistan, termasuk Bangladesh. Bangladesh ini keturunan Ham. Sedangkan Yafis kita tahu keturunannya di mana? Ya di Turki, Rusia, Uni Soviet, Prancis, Yunani, Amerika, Cina, Jepang, bahkan bangsa Melayu. Berarti jenengan itu keturunannya ya? Yafis cuma Yafis juga menurunkan Ya'juj wal Ma'juj. Jadi kayak gitu. Nah, di antara keturunannya anaknya Nabi Nuh ini gitu ya. Ada keturunan dari namanya Sam bin Nuh. Ya, Sam bin Nuh. Ya, di antara keturunan Sam bin Nuh itu adalah kaum Ad. Kaum Ad. Jadi setelah banjir di zaman Nabi Nuh itu ada kaum yang pertama kali menyembah berhala. Menyembah apa? Berhala. Ya. Menyembah berhala. Gitu ya. Nah, setelah berhala, kemudian Allah mengutus salah satu dari hamba yang soleh dari kaum mereka, namanya siapa? Kalau kaum Ad, Nabi Hud alaihissalam. Ketika Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalu ya Hud ma ji'tana ya, bayyanata wa ma nahnu bitariki alihatana an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. Allah marhamna bil Quran. Kaum Ad berkata, hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sesembahan-sembahan kami karena perkataanmu dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Berarti mereka gimana? Mengingkari Nabi Hud gitu ya. Nah, karena mengingkari Nabi Hud inilah ya, kemudian ya. Maka mereka itu menyombongkan diri dengan berbagai kelebihan yang mereka miliki ya. Maka kemudian Allah memberikan azab. Azabnya apa? Azab yang Allah berikan kepada kaum Ad itu apa? Di antara yang pertama kali adalah tanahnya jadikan tanah yang sangat tandus dan kekeringan yang berkepanjangan. Kalau orang Jawa bilangnya apa? Gersang. Lah. Pak kemarau. Paceklik ya. Jadi tandus berarti kan tanah yang tandus nggak bisa ditanami dan kekeringan, nggak ada air, nggak ada makanan, maka disebut paceklik. Nah pada suatu hari kemudian mereka minta diturunkan hujan. Kemudian tiba-tiba dia menyaksikan langit itu berubah berawan. Mereka senang banget berawan, langit gelap. Nah, mereka senang sekali. Mereka bergembira ria. Gitu. Mereka bergembira ria, ya. Mereka menyangka bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Tapi nyatanya yang terjadi apa? Ketika mereka mengira bahwa mendung atau awan yang hitam itu adalah air yang turun sebagai rahmat, nyatanya itu adalah siraman azab, ya, yang datang dari Allah dalam bentuk badai angin yang sangat dingin dan bersuara keras.
kemudian laksana lidah api atau petir yang menyambar-nyambar, sehingga selama 7 ini. Kalau dalam sejarah ada yang menyatakan 7 hari, ada yang 8 hari. Sampai akhirnya azab itu meluluhlantahkan semua yang ada di negeri kaum Ad itu, sehingga semuanya meninggal. Jadi kayak gitu ya. Nah, untuk lebih kalau di dalam Al-Quran itu dalam surah Al-Haqqah ya. Coba dibaca surat Al-Haqqah. Surat keberapa? Surat Al-Haqqah. Surat keberapa? 69. Ya. Coba dibuka ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman fataral qauma fiha sar'a. Fiha syar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Ya. Artinya, Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allah warhamna bil Quran. Itu ya. Kita melihat bagaimana kaum ya setelah Nuh siapa tadi? Kaum Ad ya. Kita masih mau berjalan-jalan lagi nih. Di antara berikutnya setelah kaum Ad siapa? Kaum Samud. Jangan mungkin pernah dengar kaum Samud. Kaum apa? Kaum Samud. Kaum Samud. Kalau kaum Ad tadi adalah kaumnya siapa? Nabi Hud. Kalau Samud kaumnya Nabi Lut. Lah. Kalau Samud yang ada unta yang keluar dari batu. Nabi Soleh. Nabi Soleh alaihi salam. Ya. Jadi kita bisa belajar bagaimana kaum Samud itu ya. Kaum Samud itu kaum yang durhaka kepada Allah. Ya, mereka didakwahi tapi tidak mengikuti dakwah Nabi Soleh gitu ya. Bahkan kemudian mereka minta bukti kenabian Nabi Soleh gitu ya. Maka Allah memberikan bukti mujizat berupa keluarnya unta. Untanya jantan apa betina? Betina. Oke, unta itu bisa keluar susu yang dinikmati oleh kaum Samud. Nah, betina apa jantan? Betina. Jadi dari tiba-tiba disaksikan oleh kaum Nabi Samud ini ada batu terbelah, kemudian dari dalamnya keluar unta betina yang susunya bisa diperah, kemudian dinikmati oleh kaum Nabi Samud. Ya. Kemudian suatu hari kaum Nabi Samud ini kaumnya Nabi Samud. Kaum Samud ini di antara mereka melakukan makar, yaitu di antaranya membunuh. Unta ini dibunuh. Dan kemudian mereka mengingkari nabinya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah mengazab mereka. Ya. Allah mengazab mereka. Nah,
azab mereka itu diawali ya dengan apa? Allah merubah wajah ya, pertama wajah ya. Jadi jadi kalau kita lihat beberapa kitab yang bahas tentang kaum Samud ini karena mereka mengingkari Allah dan mengingkari Rasulnya yaitu Nabi Saleh alaihissalam, maka Allah mengazab mereka. Azab mereka gimana? Azab mereka itu ditandai dengan hari pertama misalnya gitu dalam syariat. Wajah mereka berubah menjadi kuning saat hendak bangun dari tidurnya. Hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah. Hingga hari selanjutnya, hari ketiga, keempat, ya wajah mereka menjadi hitam. Jadi gitu ya. Nah, ketika mereka seperti itu, ya, ternyata itu tidak membuat mereka sadar inisyab dan kemudian tubuh ilallah, bertobat kepada Allah, tidak, malah mereka menjadi permusuhannya kepada Nabi Saleh. Maka mereka merencanakan pembunuhan kepada Nabi Saleh, gitu ya. Maka ketika mereka hendak membunuh Nabi Saleh ini, datanglah pertolongan Allah. Ya, apa? Berupa azab. Ya, maka ditolonglah nabinya yaitu Nabi Saleh. Kemudian Allah memberikan azab yang pedih kepada kaum Nabi Samud. Berupa apa? Ditimpakan kepada mereka batu-batu besar. Gempa bumi yang menguncangkan mereka dan petir-petir yang menyambar. Gitu ya. Jadi gitu. Ya, itu ya. Nah, itu dari situ sekali lagi kita bisa belajar. Kan saya suruh fangtasiru ya. Suruh apa? Fangtasiru fil ardi. Suruh apa tadi? Berjalan. Kemudian fangzuru kan itu. Setelah berjalan di muka bumi, kemudian kita suruh melihat, mengamati bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa kepada Allah. Kemudian mungkin kita belajar ya, ini banyak sekali ya. Nah, coba kita belajar masih dari keturunannya Nabi Nuh. Kira-kira siapa? Seorang raja yang memerintahkan kepada tentaranya untuk membakar nabinya. Siapa kira-kira? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Iya. Ya gitu ya. Jadi ternyata rajanya siapa rajanya? Kok Nabi Ibrahim toh? Seorang raja yang memerintahkan seorang nabi untuk membakar. Seorang raja merintahkan tentaranya membakar seorang nabi. Raja siapa? Namrud. Nah, menurut Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya bahwa Namrud itu keturunannya siapa? Sam. Keturunan siapa? Sam bin Nuh, gitu ya. Itu Namrud. Jadi ternyata ya aslinya kalau jadi kita Namrud itu sebenarnya keturunannya Nabi ya, betul nggak? Ya. Oke. Kita ini ya keturunan Nabi, tahu? Tahu nggak kalau kita juga keturunan Nabi? Sekarang tahu. Ya nggak tahu Nabi siapa kita itu maksudnya ya. Ya, tapi sebenarnya ada penjelasan ya. Tapi kita nggak bahas itu ya. Ada penjelasan jadi yang sampai ke negeri Asia, ya gitu ya. Itu keturunannya siapa gitu ya. Oke, kembali ke Raja Namrud. Raja Namrud itu keturunan dari Sam bin Nuh. Sam itu anaknya Kus. Kus itu, mohon maaf. Sam itu bapaknya dari seorang anak namanya Kus. Kus itu bapaknya dari Kan'an. Kan'an itu bapaknya Namrud. Maka kalau di dalam apa dalam kitab tentang kisah tentang apa namanya kisah-kisah dalam Quran itu ya Namrud itu keturunannya bin Kan'an ya. Jadi Namrud bin Kan'an, bin Kus, bin Sam, bin Nuh. Kita tahu itu ya. Nah,
bagaimana Raja Namrud yang memiliki kekuasaan sangat besar ya. Kita tahu ya, Raja Namrud itu cicitnya Nabi Nuh sebenarnya. Cicitnya. Kemudian dia itu seorang raja yang kekuasaannya besar. Ya, merintah bagian timur dan bagian barat dunia. Ada 4, ada 4 dunia ini gitu ya. Kemudian jadi kemudian disebutkan bahwa Nabi Nuh ini Nabi mohon maaf, disebutkan bahwa Raja Namrud itu dipuja-puja oleh masyarakatnya seperti dewa. Kemudian Raja Namrud dikenal sombong. Akhirnya raja yang begitu kuat dan berkuasa, begitu disegani dan dihormati dan ditakuti oleh masyarakatnya, Allah cukup mengirimkannya nyamuk. Mengirimkan siapa? Nyamuk. Gitu ya. Jadi begini, kalau dalam sejarah itu diriwayatkan begini ya. Allah mengirimkan seorang malaikat ke Namrud. Malaikatnya Allah perintahkan untuk apa? Mendakwai Namrud. Agar Namrud itu beriman kepada Allah. Tetapi apa? Namrud itu juga enggak mau beriman, menolak. Gitu. Kemudian Allah mengirimkan malaikat lagi untuk mendakwai yang kedua kali pun juga ditolak. Yang ketiga dia tetap ditolak, gitu ya. Maka kemudian malaikat mengatakan, kumpulkan pasukanmu dan aku akan mengumpulkan pasukanku, kata malaikat. Maka Namrud pun mengumpulkan pasukannya pada saat matahari terbit. Dan kemudian Allah mengirimkan nyamuk kepadanya dengan jumlah yang sangat banyak. Jadi Allah menurunkan tentaranya nyamuk. Sehingga orang-orang dari pasukan itu. Sehingga apa? Jumlahnya sangat banyak ya. Nyamuknya yang kirim ya. Gitu ya. Saking banyaknya sehingga udara di atasnya manusia itu langit gak kelihatan karena tertutup oleh banyaknya nyamuk. Wah, gitu ya. Maka nyamuk itu kemudian memakan daging dan darahnya pasukannya. Bahkan salah satu nyamuk itu masuk ke lubang hidungnya Raja Namrud. Setelah itu dia kesakitan, kemudian dia naik ke gedung yang tinggi, kemudian dia menjatuhkan diri ya karena sakit di kepalanya. Begitulah gitu ya. Dari sini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akhirnya semakin paham bahwa kenapa kita harus berjalan ke muka bumi, kemudian fangzuru, melihat, mengamati, agar kita bisa mengambil pelajaran. Sungguh bagi mereka, ya termasuk Fir'aun misalnya, bagi mereka itu falladzina kafaru qutti'at lahum siyabum min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Maka bagi orang-orang kafir itu akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Kemudian ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih. Dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka. Allahumma arhamna bil Quran ya. Surat Al-Hajj surat 22 19 sampai 20. Ya, gitu ya. Begitulah kita bisa belajar dari kaum terdahulu bagaimana kondisi mereka ketika mereka berdosa atau mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang mukmin, orang-orang yang menetapi kebenaran, orang-orang yang berpegang teguh kepada kebenaran dari Allah dan Rasulullah, maka Allah melapangkan hati mereka. Allah membahagiakan mereka dengan Allah menjadikan mereka menerima kebenaran. Kemudian Allah melindungi mereka orang beriman dari tipu daya musuh, sehingga tipu daya musuh tidak akan bisa membahayakan mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Mungkin itu sebagai pengantar awal untuk membahas tentang tubuh ilallah. ilallah. Terkait dengan tubuh ilallah lebih jauh akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Gitu ya? Ustaz. Oke. Baik, wallahu taala alam, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat Ustaz. Amin amin. Yes, sami-sami. Mohon maaf lahir dan batin ibu-ibu sedaya. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.